Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali ya setelah sekian lama. Kayaknya sih udah lama banget ya nggak buat video. Oke, jadi ada yang menanyakan nih masalah penata layanan operasional. Nah, di seleksi P3K tahun ini memang banyak sekali jabatan penata layanan operasional ya teman-teman. Kenapa? Karena itu untuk menampung teman-teman honorer yang akan dijadikan P3K seperti itu. Jadi semua diarahkan untuk mengisi formasi penata layanan operasional untuk lulusan S1 ya. Makanya kenapa di perekrutan P3K tahun ini banyak sekali jabatan penata layanan operasional. Nah, sebetulnya untuk penata layanan operasional ini itu termasuk dalam jabatan pelaksana. Jadi dari tahun 2018 sampai 2024 peraturan tentang jabatan pelaksana ini banyak yang berubah. Nah, terakhir kita belajar tentang pelaksana itu ada di Permenpan nomor 41 ya tahun 2018. Kemudian di tahun 2022 itu keluar Permenpan baru nomor 45 tahun 2022, di mana di Permenpan 2022 ini jabatan pelaksana dibagi menjadi 3 ya, menjadi 3 yaitu klerek, operator, dan teknisi. Kemudian keluar lagi yang namanya Kepmen ya, keputusan menteri nomor 1103 ini tentang nomenklatur jabatan pelaksana untuk PNS. Dan kemudian keluar lagi peraturan baru 656 tahun 2023, ini masih jabatan pelaksana PNS. Jadi jabatan pelaksana ini beberapa kali berubah ya teman-teman, berapa kali berubah. Nah, terakhir di 2024 yaitu di peraturan Menteri nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, di mana di tahun 2022 itu jabatan pelaksana hanya ditujukan untuk PNS. Nah, kemudian di tahun 2024 ini jabatan pelaksana itu sudah bisa diisi oleh ASN, di mana ASN ini termasuk P3K. Jadi jabatan pelaksana yang tadinya cuma boleh diduduki oleh PNS, sekarang jabatan pelaksana sudah bisa diisi oleh P3K ya. Oke teman-teman, tadi saya sempat jeda ya. Oke, jadi untuk di tahun 2024 ini jabatan pelaksana itu sudah bisa diduduki oleh P3K ya. Makanya kenapa tenaga-tenaga honorer ya itu diarahkan untuk mendaftar ke situ, ke jabatan pelaksana penata layanan operasional, karena jabatan itu memang sudah disediakan, formasi itu sudah disediakan untuk mereka yang tenaga honorer ya, untuk diangkat P3K. Oke, lanjut ya. Nah, penata layanan operasional ini adalah jabatan sapu jagat ya menurut saya, karena dimanapun teman berada, jadi misal tugas teman-teman di kantor itu di bagian keuangan, atau mungkin ada di bagian kepegawaian, atau dimanapun itu, teman-teman yang lulusan S1 pasti diarahkan untuk mendaftar penata layanan operasional ya kan. Nah, ini memang jabatan disediakan untuk teman-teman tenaga honorer untuk diangkat P3K. Nah, di surat keputusan Menteri PAN-RB nomor 11 tahun 2024, jabatan pelaksana ASN ini ada yang namanya penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan operator layanan operasional ya. Ini yang terakhir. Nah, untuk teman-teman yang S1 itu diarahkan untuk mendaftar di formasi jabatan penata layanan operasional, yang D3 pengelola layanan operasional, dan lulusan SMA itu operator layanan operasional. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, bahwa tugas dari penata layanan operasional dan seterusnya itu ada di surat keputusan Menteri nomor 11 ya. Nah, di sini penata layanan operasional tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis. Jadi untuk tugas jabatannya sendiri itu umum sekali ya, di mana teman-teman bisa lihat melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis. Tidak ada
tugas spesifik yang diterangkan oleh peraturan ini. Apa tugas spesifik dari penata layanan operasional itu nggak ada. Berbeda dengan jabatan fungsional di mana tugas mereka itu masih lebih spesifik dibandingkan jabatan pelaksana. Jadi teman-teman bisa menemukan materi pembelajaran untuk persiapan tes nanti. Misalnya jabatan fungsional analis SDM. Nah, pasti tugasnya tentang SDM tuh. Nah, makanya kalau teman-teman mendaftar analis SDM, pasti teman-teman belajar tentang materi-materi tentang kepegawaian. Nah, kalau teman-teman mendaftar penata layanan operasional, materi yang akan kalian pelajari jadi bingung sendiri. Kenapa? Karena di tugas jabatan ini umum banget ya. Melakukan kegiatan tata kelola itu umum sekali, jadi tidak spesifik gitu. Nah, ini mungkin nanti membuat teman-teman yang mendaftar jabatan PLO ini menjadi bingung mau belajar apa gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa jabatan PLO ini bisa duduki PNS dan P3K ya. Nanti kita bahas ya soal materi untuk P3K. Nah, selanjutnya di Surat Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 itu sebenarnya sudah dijelaskan materi seleksinya teman-teman. Jadi di mekanisme seleksi P3K ini tahun anggaran 2024 di poin ke-12 ya, itu ada penjelasan tentang seleksinya. Jadi nanti teman-teman yang mendaftar P3K itu melewati 2 tahap seleksi, yaitu administrasi dan kompetensi seperti biasa ya. Nah, untuk kompetensinya ini ada 3, sama seperti tahun sebelumnya, bahwa P3K akan ada tes kompetensi teknis yang terkait dengan bidang atau pekerjaan atau formasi yang kalian lamar. Ada manajerial, ada sosial, kultural. Ya sama ya, tahun sebelum-sebelumnya juga begini, ada 3. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa seleksi kompetensi ini mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Nah, kita lihat ya di poin selanjutnya. Kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, kalau saya lihat di sini ya teman-teman, karena jabatan yang teman-teman lamarin jabatan pelaksana, di mana jabatan pelaksana ini kan umum banget ya, kemungkinan besar nanti soal-soal kalian itu berkaitan dengan bidang yang kalian lamar. Jadi misal gini, kalian melamar penata layanan operasional yang penempatannya di bidang keuangan misalnya. Nah, maka nanti pertanyaan-pertanyaannya ya berkaitan dengan bidang keuangan, seperti itu. Itu pendapat pribadi saya aja ya. Bisa jadi nggak kayak gitu juga ya. Itu pendapat pribadi saya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Untuk kompetensi manajerial sama ya seperti sebelum-sebelumnya, di mana nanti soal-soalnya berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, dan seterusnya. Biasanya manajerial itu berkaitan dengan kepemimpinan ya teman-teman. Nah, ini ya poin 8, pengambilan keputusan. Jadi manajerial ini berkaitan dengan soal-soal kepemimpinan. Ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dan contoh-contoh soalnya banyak sekali di internet. Teman-teman bisa cari sendiri. Pembahasan soalnya juga banyak sekali di YouTube ya. Silakan belajar lewat internet, YouTube, atau teman-teman mau ikut kursus juga silahkan. Nah, terus yang terakhir ya, untuk yang terakhir itu kompetensi sosial kultural ya. Itu sama juga seperti sebelumnya. Jadi di mana nanti soalnya berkaitan dengan keberagaman, hubungan sosial, dan pentingnya persatuan dan empati. Ini sama sih seperti sebelum-sebelumnya yang berhubungan dengan agama, suku, dan budaya ya. Nah, kemudian terakhir ada wawancara, sama seperti sebelumnya ada wawancara. Biasanya kalau wawancara itu yang ditanyakan seputar pengetahuan kalian terkait formasi yang dilamar, biasanya begitu wawancara itu ya. Nah, ini prediksi saya aja ya teman-teman, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi silakan teman-teman cari referensi yang lain.
Untuk model soal tes P3K tahun 2024 ini menurut saya itu cuma ada dua pilihan. Yang pertama disesuaikan dengan bidang formasi yang dilamar, seperti yang saya kasih contoh tadi. Misal teman-teman melamar PLO atau penata layanan operasional di bidang keuangan yang penempatannya di bidang keuangan, maka soal-soal kalian nanti berkaitan dengan bidang keuangan. Kalau kalian mendaftar PLO di bidang kepegawaian, maka soal-soal kalian itu tidak jauh-jauh dari kepegawaian. Itu prediksi saya aja. Atau bisa jadi soal-soal kalian itu tentang pengetahuan umum terkait administrasi perkantoran. Artinya soal-soal kalian nanti itu campur-campuran gitu. Jadi misal teman-teman mendaftar di dinas koperasi, ini contoh aja ya, dinas koperasi, kemudian penempatan di dinas koperasi misal kalian di bidang kepegawaian, maka soal kalian itu bisa jadi ada tentang koperasinya, ada tentang kepegawaiannya, ada tentang keuangannya sedikit-sedikit. Nah kemungkinan seperti itu. Nah untuk soal P3K nanti ya cuma dua ini aja yang mungkin terjadi menurut saya ya, menurut saya pribadi. Silakan teman-teman cari referensi lain. Jadi kalau nggak sesuai dengan bidang formasi yang kalian lamar, bisa jadi tentang administrasi perkantoran secara umum seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi hanya ini yang bisa saya bahas soal PLO ya, penata layanan operasional. Ini karena ada yang menanyakan makanya saya bahas. Jadi itu ya teman-teman, kenapa banyak sekali jabatan PLO di formasi P3K tahun ini, karena memang jabatan itu disediakan untuk teman-teman TK2D, teman-teman honorer, agar dapat semuanya diangkat menjadi P3K tahun 2024, sehingga di tahun 2025 itu udah nggak ada lagi tenaga honorer atau TK2D ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga membantu ya sedikit. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.